Itu pasti dia setiap itunya ada pipa turun ke sana. Pipa. Yes, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya. Amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate progres terkini exit tol menuju ke Stadion JIS yang saat ini progresnya sangat baik sekali teman-teman, dan ini sih secara kasat mata saya ini sekitar 85% teman-teman, progresnya sedikit lagi. Dan kita langsung aja melihat kondisi terkininya, dan baru saja dilakukan pengecoran ya tadi malam dan ataupun kemarin, dan progresnya sangat bagus sekali ya, sangat terlihat kualitas dari pekerjaan ini. Oke, saya akan sedikit menjelaskan dari pembetongan ini, karena di awal video kan kalian bisa lihat ada pemotongan beton. Jadi fungsi dari pemotongan dari yang ini sebenarnya untuk meredam getaran teman-teman. Jadi setiap 5 meter, kalau kalian perhatikan ya, ini setiap 5 meter menuju ke sana, terus di sana lagi ada pemotongannya, terus sana lagi ada. Jadi setiap per 5 meter itu pasti ada pemotongan beton teman-teman. Itu berfungsi untuk sebagai bumper, subbreaker dari median beton ini sendiri. Dan juga setiap ketebalan dari beton itu macam-macam ya. Kalau ini sih di ketebalan sekitar 25 sampai 26 cm. Kalau di tol itu pasti akan lebih tebal ya, karena tonasenya dari setiap kendaraan itu kan berbeda-beda. Tapi kalau jalan penghubung seperti ini paling tonasenya nggak terlalu banyak ya, ataupun tronton juga nggak terlalu banyak yang lewat, paling angkot dan truk-truk dump truck yang biasa aja, bukan mobil truk kontainer yang lewat. Jadi ini namanya lantai kerja teman-teman. Ini lapisan pertama ya, lantai kerja, ataupun LC namanya, lean concrete ataupun beton ramping. Jadi sebelum dilakukan rigid concrete rigid, maka akan dibuatkan LC dulu. Habis itu barulah naik ke rigid, dan nantinya setiap rigid itu akan dipotong ya, tadi yang saya sampaikan, dipotong dengan kedalaman 7 cm. Dan kalian pasti akan bertanya, apakah pemotongan ini akan hanya di situ saja atau dia akan turun ke bawah. Jadi ini 7 cm ini teman-teman, 7 cm ini dia akan secara otomatis terbelah dua, sehingga pernya itu berfungsi teman-teman di tengah dari beton ini. Jadi ketika ada tonasenya ataupun truk yang bermuatan besar lewat, maka dia akan bermain seperti subbreaker, sehingga bisa minimalisir namanya keretakan dari beton itu sendiri. Jadi nanti dia 7 cm tersebut dia akan kebelah sendiri sampai turun ke bawah, sampai bertemu dengan LC-nya ini, ataupun lean concrete-nya, ataupun beton ramping seperti itu. Dan ini salah satu akses yang kalian bisa gunakan ya ketika selesai menonton sepak bola di Stadion JIS. Sebelumnya kan saya sering meliput startnya dari sana. Nah sekarang kita startnya dari pintu masuk Danau Cincin. Jadi nanti setelah kalian nonton sepak bola, di sisi selatan itu saat ini sedang ataupun sudah dibuatkan exit sisi selatan. Jadi kalian kalau mendapat memarkirkan kendaraan kalian di sisi timur, kalian tinggal jalan kaki ya, jalan kaki terus menyusuri perumahan Sunter Permai Raya. Kalian jalan bersama teman-teman kalian ataupun gebetan kalian ya, ngegosip pria di situ. Kalian jalan ataupun kalian menggunakan angkot ya. Di sini ada angkot Mikrotrans. Kalau kalian penyangga Jakarta, rumah kalian Cibubur, kalian bisa naik ini. Habis itu ke Kota Tua, naik Jaklingko menuju ke Kota Tua, dan dari Kota Tua barulah kalian naik kereta ya menuju ke
rumah kalian. Kalau misalnya Cibubur ya sudah ambil yang arah Bogor berarti ya. Habis itu jalan terus kalian akan menyusuri Danau Cincin ini ya di sisi timurnya. Dan di sini kalau kita lihat di jalannya progresnya sangat bagus sekali. Ini video saya ambil di pagi hari teman-teman, jadi belum berdatangan para pekerjanya, nanti jam 8 baru pada datang semuanya. Di sini masih banyak pasir-pasir kita lihat, terus batu gunung, dan juga di sisi tengah ini kita lihat ada pembatas jalan ataupun kastin pengikat beton. Dan di depan kita ini baru saja dilakukan pemotongannya di awal video. Saya ngambilnya lebih awal sehingga ini yang saya sampaikan ya. Jadi dia semua pemotongan itu pasti di kedalaman 7 cm teman-teman, 7 cm turun ke bawah. Nanti kalau memang ada tonasenya mencukupi untuk membelah dua itu beton, dia akan terbelah sendiri sampai turun ke bawah. Baru saja dilakukan pemotongan. Dan ini namanya inlet ataupun penyaring jalur drainase, sehingga sampah masyarakat yang tidak bisa menjaga kebersihan itu bisa tersaring ya, seperti botol aqua agar tidak tersumbat ya. Contohnya seperti ini contoh buruk ya. Jadi misalnya ini ke bawah air terus jatuh ke situ, dia akan tertahan. Persoalannya sini nggak ada tempat sampah teman-teman. Saya mau buang di mana nih barang? Nggak ada tempat sampah, udahlah ya. Itu sebagai contoh aja tadi, tapi jangan ditiru ya. Itu perbuatan buruk, soalnya di sini nggak ada tempat sampah ya. Saya mau buang tadi. Dan di sini kalau kita lihat sudah masuk tahap pembuatan trotoar. Jadi nantinya di sini juga akan ada mega proyek tourism Ecopark Tourism Danau Cincin, yaitu proyek strategi daerah milik Pemprov DKI Jakarta yang nantinya akan menambah keindahan Stadion JIS, karena Ecopark Tourism Danau Cincin itu bagian dari Stadion JIS ini sendiri teman-teman. Karena Stadion JIS ini merupakan proyek strategi daerah dan ataupun PSD ya, dan Ecopark Tourism Danau Cincin juga itu masuknya ke PSD. Dan kalau kita lihat di sisi entrance-nya ataupun di pintu masuk tolnya, di situ sudah terlihat ya, sudah ada pelangnya. Belok kiri itu kalian akan ke Ancol Pluit ataupun ke Soekarno-Hatta, dan kalau kalian lurus itu menuju ke Warakas ataupun Tanjung Priuk. Dan kalau kita lihat di sisi kanan dari tol ini dari Warakas ini, untuk got-gotnya sudah sangat rapi sekali, dan di situ kita lihat ada semacam lahan kosong. Itu kemungkinan besar akan difungsikan untuk ruang terbuka hijau ataupun RTH. Mudah-mudahan ya. Jadi kawasan Stadion JIS ini di sisi timur ini semakin rapi, ataupun di utara Jakarta ya, karena saat ini kita ada di Jakarta Utara. Ini semakin rapi karena kita tidak bisa pungkiri teman-teman, Jakarta Utara ini cukup kumuh ya, banyak sampah-sampah. Jadi semoga saja dirapikan oleh pemerintah kita. Dan di situ kalau kita lihat masih arah entrance-nya ya, masih ada dump truck yang standby. Terus di situ sudah ada marka-marka jalannya, rambu-rambunya sudah ada. Orang tidak bisa jalan kaki, terus motor nggak boleh masuk, gerobak, tukang pecel nggak boleh masuk, terus kang somai, kang cilor, kang sayur, kang ketoprak, kang bakso. Pokoknya ada tukang-tukangnya dah. Tukang sayur juga nggak boleh ya, karena sangat berbahaya sekali, karena itu jalur cepat ya, tol. Dan di situ kita lihat juga pelangnya ataupun pembatasnya ya, sebelah kiri itu merupakan untuk bus dengan ketinggian kurang lebih 3,5 meter ya, dan di sisi kanan itu untuk city car. Dan untuk gerbangnya juga tertulis Papanggo ya tadi kalau kita lihat. Jadi
sudah selesai ya untuk pintu masuknya, dan ini informasi yang saya dapatkan akan diresmikan di tanggal 25 ataupun di hari Rabu. Entah diresmikannya oleh Pak Menteri PUPR, Pak Basuki Hadi Mulyono, ataupun hanya pejabat dari Kementerian PUPR aja, saya nggak tahu. Dan di sini kalau kita lihat juga warga-warga memanfaatkan Danau Sunter ini, Danau Cincin ini untuk tambak ya, jadi tambak ikan ataupun empang, sehingga bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Cuma saya menyayangkan di sini, maaf ya, warganya kurang bisa menjaga kebersihan, di mana sungai ataupun reservoir ataupun waduk di depan kita ini dijadikan tempat sampah sama mereka. Saya betul-betul gak habis pikir apa di benak mereka menjadikan danau ini sebagai tempat sampah mereka. Karena seyogyanya mereka juga, maaf ya, mereka hanya numpang sementara di sini karena ini tanah Pemprov ya. Ini mereka yang tinggal di situ bukan ataupun tidak memiliki sertifikat tanah. Tapi mereka tidak bisa menjaga kebersihan di kawasan ini, sehingga sangat disayangkan sekali. Andai danau Cincin ini benar-benar rapi, benar-benar bersih dari sampah, percayalah di situ pasti akan lebih banyak biota waduk seperti ikan lele ataupun ikan mas, ikan mujair, itu pasti lebih berlimpah dan pasti ikannya lebih besar-besar, teman-teman. Jadi yuk kita sama-sama menjaga kebersihan sehingga bisa menciptakan suasana yang nyaman dan sehat, sehingga untuk kedepannya lebih baik pastinya. Dan di sini kalau kita lihat imletnya ya, imlet yang dari sini tadi ya, mana ya? Aduh. Imlet yang ini itu pasti dia setiap itunya ada pipa turun ke sana. Pipa. Yes, itu dia. Pasti ada pipanya, teman-teman. Sehingga pembuangan airnya jelas ya kemana, dan ini pasti muaranya nanti ke reservoir ataupun ke waduk ya, sebagai cadangan air kita. Jadi air itu tidak kita buang semua ke laut ya, kita simpan sedemikian rupa sehingga bermanfaat ya sebagai cadangan air kita ketika musim panas tiba. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan ya, update terkini exit tol menuju ke Stadion JIS ataupun jalur penonton yang setelah menonton ataupun ingin menonton ke Stadion JIS. Dan semoga saja persiapan-persiapan untuk pergelaran Piala Dunia yang sisa 17 hari lagi ini bisa berjalan lancar, berkualitas, dan selamat semua dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dan yuk kita dukung terus pemerintah kita. Kita dukung Pak Erick Thohir yang saat ini sedang mengemban amanah yang cukup besar ya, yaitu salah satunya. Kenapa salah satunya? Karena beliau menjabat dua ya, Ketua PSSI dan Menteri BUMN. Kita doakan beliau, semoga beliau dimudahkan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, salah satunya sebagai Ketua PSSI. Dan sebentar lagi pergelaran Piala Dunia U17. Kita dukung Pak Menteri PUPR, Pak Basuki Hadi Mulyono, karena ini tol ini proyek nasional, teman-teman, yang tol ini. Terus kita dukung Menteri Pemuda dan Olahraga kita, Pak Dito Aritejo. Dan kita dukung Pak PJ Heru sebagai pelaksana tugas jabatan gubernur di Jakarta. Dan kita dukung semua para pejabat di negeri ini, sehingga program-program yang mereka canangkan bisa berjalan lancar, berkualitas, dan tentunya bisa kita rasakan manfaatnya dari program tersebut. Amin. Dan saya minta maaf jika selama ngevlog di tempat ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah menjelaskan. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari kawasan Stadion JIS untuk percepatan pembangunan. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.